hari kita akan belajar bahasa Inggris untuk seleksi masuk Universitas Pajajaran. Kali ini pembahasannya adalah tentang grammar, yaitu kita lihat soal number 1. By the time the rain stops, I blah 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 doing my exercises. And then the answer is D, delta. Will have finished. Because this is future perfect tense. Ya. Future perfect tense itu adalah untuk menyatakan kejadian yang terjadi, yang akan selesai ketika waktunya tiba. Jadi misalnya di masa depan ya, waktunya tiba di masa depan, nah kita menggunakan tensesnya adalah future perfect tense. Karena ini adalah future, jadi kita menggunakan will. Ya, kalau perfect itu khasnya adalah mereka menggunakan auxiliary, yaitu have dan has. Tapi karena di sini sudah ada auxiliary will, so we have to put out the has. Jadi hanya have saja, will have lalu plus verb 3 atau past participle. Okay, so tadi by the time the rain stops, I blah 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 doing my exercises. Jawabannya adalah D, will have finished. Ya, itu jadi will plus have plus past participle atau verb 3 yang biasa kita kenal ya. Gitu. Dan time markernya itu ada by the time dan for. Nah, that's why the answer is delta. Next question, number 2. We can blah 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 electricity to light a torch. The answer is A, use. Kenapa? Karena setiap model, we have model here. Nah, ini namanya model. Jadi model itu ada can, ought to, lalu ada ini ya. Terus ada will, could, etc. Itu selalu harus ditambah dengan infinitive atau biasa kita kenal dengan verb 1. So, the infinitive of use is A. Okay, next question number 3. One of my friends blah 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 to the camping ground since yesterday. Nah, di sini jawabnya adalah yang has gone. B. Why? Because we have the time marker since there. Setiap kata ada since berarti itu sejak, atau for itu berarti menunjukkan dia perfect tense. Oke, nah di sini present perfect tense itu adalah patternnya subject plus have or has plus past participle, or we can say verb 3. Ya, di sini present perfect tense. Nah, sekarang kapan kita menggunakan have, kapan kita menggunakan has? Karena kita di sini one of my friends means that singular, you have to put has here. Nah, jadi jawabnya adalah yang B. Bravo. Okay, next question number 4. The new red car blah 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 in the garage at the moment. Nah, ini ada dua structure yang akan kita bahas. Yang pertama adalah present continuous tense. Present continuous tense itu ditandai dengan kata at the moment. Jadi kalau kalian
misalnya menemukan soal ada tulisannya at the moment, ini pasti pakainya present continuous tense. Kita akan membuat ini menjadi kalimat aktif dulu. Ya, ini A means active. Someone is preparing the new red car. Oke. Nah, kalimat aktif untuk membuat kalimat passive voice itu harus menggunakan verbnya adalah transitive verb. Jadi we have two kinds of verb here. First is transitive verb. And the last one is intransitive verb. Transitive verb is a verb that needs an object. While intransitive verb is a verb that doesn't need an object. To make a passive voice, we need transitive verb. Is repairing is a transitive verb. Okay, now we have to change into the passive voice. Okay, I will rewrite someone. This is the is preparing. This is the verb transitive, and then the new red car. Okay, we change it into the passive voice. We add to be plus past participle, or you can say verb 3 ya. Oke. Nah, sekarang passive voice-nya adalah we put the object in the beginning of the sentence. Objeknya adalah the new red car. Nah, sekarang kita put to be here. To be-nya adalah is, karena dia itu present continuous tense, so the be becoming being. Is being repaired. Verb 3 dari repair itu adalah repaired by someone. Jadi the answer is E. Okay, next question, number 5. Student help provides routine examination, bla bla bla. Ini berhubungan dengan yang namanya parallelism. Parallelism itu ketika kita ada conjunction itu harus semuanya tensesnya sama. Gitu ya, tensesnya sama, strukturnya juga sama. Nah, di sini kita lihat kalau kayak gini caranya gimana? Kita lihat di situ ada provide routine examination. Nah, provides routine examinations. Nah, di sini kata provides di sini adalah menunjukkan bahwa dia present tense ya, simple present tense. So, ini juga pertama kali verb dulu, habis itu baru objeknya ya kan. Berarti strukturnya juga sama, setelah kata and dia harus ada verb dulu, lalu ada objeknya. Nah, verbnya di sini juga karena di sini provides itu adalah simple present tense, maka di sini juga harus simple present tense. Sehingga kita lihat number A itu, option A itu treated, nggak mungkin. B itu treats ya. Jadi di sini sama ya dengan provide
treats, lalu baru seterusnya minor injuries. Jadi the answer is B. Oke, sekian pembahasan dari Kahani tentang soal-soal bahasa Inggris dari seleksi masuk Universitas Padjadjaran. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.